Siap, gerak. Dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Anda sekalian, kelas 10-9. Hari ini hari Senin 25 Juli 2022. Pembelajaran yang kedua, yang pertama adalah sebagai pengantar belajar biologi bersama Abati. Kemudian pada pembelajaran yang kedua kita langsung masuk kepada materi dengan CP atau capaian pembelajaran tentang mengeksplorasi tingkat keanekaragaman hayati ini ya, nanti akan dibagikan, dan ini merupakan monitoring assessment untuk antum. Jadi antum tinggal ngisi saja di sini nanti. Ya, referensinya dari buku, dari internet silahkan ya, referensinya. Ketua kelasnya siapa? Oke. Kemudian tetap ini harus dipegang oleh penanggung jawabnya. Penanggung jawab pertama ya tentu saja ketua kelas. Karena harus dapat ini semua ya, mereka supaya belajar. Oke. Abati ulangi. Isi nama dengan lengkap sesuai dengan ijazah, kemudian kelas, kemudian tanggal hari ini ya. Kemudian nanti Abati akan jelaskan dan langsung antum bekerja. Ya tentu saja Abati ada petunjuknya di sini ya, soal-soal lah tentunya. Kemudian nanti kalau sudah selesai antum tanda tangani oleh diri antum sendiri, kemudian di sini adalah tanda tangan orang tua dan jangan sekali-kali dipalsukan. Oke, baik. Kemudian berikutnya setelah ini selesai nanti ini kemungkinan besar kalau belum selesai di sini dilanjutkan di rumah. Tapi Abati kasih waktu, batasan waktunya nanti ini kan harus di foto screen ya, foto screen itu dengan HP, kemudian dimasukkan, dijadikan PDF dan dikirim ke GCR. GCR-nya nanti Abati akan buat ya, mungkin masih berproses ya. Kalau sudah normal nanti Abati akan kasih waktu 3 hari kalau sudah normal. Kalau sekarang bisa saja sampai minggu depan ini. Kemudian nanti disambung lagi dengan materi baru. Jadi harus selalu disiapkan ya, itunya untuk memfotokopinya harus selalu disiapkan. Jadi supaya antum tidak memfotokopi sendiri-sendiri berabe sekali. Kalau kemarin ada orang tua yang bertanya tentang buku, ya silakan, buku apa saja bebas lah. Dan Abati lihat sudah banyak yang beli buku, ya syukur juga. Apakah harus buku itu Abati? Enggak. Buku yang lebih murah lagi silahkan. Yang punya uang silahkan. Jadi bebas ya, bebas saja. Ada yang mau minta bantu sama Abati juga untuk dicarikan mana yang ini, boleh, nggak ada masalah. Ya. Supaya antum tidak terbebani. Merdeka sekarang. Anda sekalian, nah inilah kurikulum merdeka, ya. Di antaranya yaitu apa? Assessment. Assessment itu penilaian. Kalau Abati atau guru-guru yang lain menjelaskan saja, antum akan banyak yang tertidur, banyak yang ngantuk, banyak yang tidur-tiduran dan ngobrol. Kalau sekarang nggak ada lagi, nggak akan pernah ada, percayalah. Karena apa? Karena dari halaman ke halaman sekarang juga langsung Abati uji. Maksudnya langsung Abati nilai, assessment, dinilai. Oh, yang ini ternyata sudah sampai tugas 3. Ini sekarang sampai tugas 4. Ternyata yang ini tugas 1 pun belum selesai. Nah, itulah assessment tuh gitu. Jadi berbeda-beda. Wah, ini bagus nih. Yang ini kurang, yang ini ya. Padahal semuanya kerja. Apalagi kalau tidak kerja, nggak akan ada hasil sama sekali. Baik anak-anak sekalian, kita mulai dari yang A ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah apa? Mengeksplorasi tingkat keanekaragaman
Pengertian eksplorasi apa? Explore, dieksplorasi, digali, menggali. Menggali apa? Tingkat keanekaragaman. Keanekaragaman itu apa artinya? Berbeda, bervariasi, beragam, banyak coraknya. Hayati apa? Makhluk hidup. Di sini hayati makhluk hidup. Nah, sekarang tingkat berarti keberaneka-ragaman makhluk hidup ini ada tingkatnya? Iya. Ada berapa tingkat? Ada tiga tingkat. Mulai dari yang disebut sederhana, ya tidak sederhana, tapi oke lah, boleh dikatakan mulai dari yang sederhana, yaitu keanekaragaman gen. Tidak nampak gen itu karena ada di dalam kromosom. Gen itu ya ukurannya nanti antum harus explore juga ya, harus cari di referensinya, ya paling di internet bisa dapat. Gen itu kecil, dibungkus ada di dalam kromosom. Kromosom ada di dalam inti sel atau di dalam sel, sebut ya, di dalam sel. Sel itu kecil. Sel itu unit terkecil dari pembentuk struktur tubuh manusia. Kita miliaran sel, makanya sebesar gini. Saking kecilnya itu mikroskopis. Sel ada dalam jaringan, kumpulan sel, kemudian ada organ, jadi sangat kecil sekali. Baik Ananda, kemudian yang berikutnya, yang kedua apa? Keanekaragaman. Apa arti spesies? Jenis. Apa contohnya? Apa? Jenis. Contoh spesies apa? Iya, ayam, spesies kambing, spesies domba, segala macam, mangga itu spesies. Nah, kemudian yang ketiga tingkat apa? Yang ketiga tingkat ekosistem. Secara sederhana, ekosistem itu ada lingkungan. Oke, baik. Kemudian TP-nya, tujuan pembelajarannya ada berapa? Ada 3. 1. Mengamati 3 keanekaragaman hayati. Maksudnya ini 3 jenis atau 3 tipe. Ya, 3 jenis boleh keanekaragaman hayati. Yaitu jenis apa aja? 3 kategori, yaitu 1. Gen, 2 spesies, 3 ekosistem. Tujuan yang ketiga adalah menyimpulkan substansi itu apa? Pokok, dasar. Dasar apa? Dasar terjadinya keanekaragaman hayati. Apa sih dasar hayati itu apa tadi? Makhluk hidup. Baik, sekarang A. Faktor penyebab keanekaragaman hayati. Oke. Abati akan terbangkan dulu ini pesawat yang barusan Abati buat. Saya ke sana. Kemana itu? Hah? Tolong ambil. Nah, sekarang yang mengambil tolong baca. Baca faktor penyebab. Coba. Keanekaragaman hayati. Ya Allah, kok kesana? Nggak konsentrasi berarti.
Enggak, bukan itunya yang dibaca. Oh, itu dibaca dari mana? Dari pesawatnya. Pesawatnya itu tentang fisika itu. Oke, belum jelas, ulangi. Faktor penyebab keanekaragaman hayati. Terdapat 2 faktor penyebab terjadinya Oke, terdapat berapa penyebabnya? Terdapat berapa? Apa penyebab apa itu? Terjadinya. Penyebab apa? Terjadinya. Terjadinya apa? Ada berapa? 1. Nah, kalau bahasa sederhananya faktor gen. Oke, faktor gen. Yang pertama faktor gen. Faktor apa? Yang kedua? Nah, itu dia. Itu nanti akan menjawab TP atau tujuan pembelajaran nomor 3 itu. Terus antum lihat gambar warna bunga hortensia. Di sini abati ini sebetulnya berwarna, cuman kalau di fotokopi warna mahal. Jadi abati tulis saja sebelah kiri itu merah, sebelah kanan itu ungu. Ini ada skala pH. pH apa pH? Skala keasaman. Dalam lingkungan asam, warna bunga hortensia ini berwarna merah. Sedangkan lingkungan basa berwarna ungu. Oke. Pertanyaannya sekarang, yang menyebabkan perbedaan warna pada bunga hortensia ini, apakah faktor gen atau faktor lingkungan? Faktor gen apa faktor lingkungan? Faktor lingkungan yang menyebabkan perbedaan warna. Oke, 1. Kemudian kedua, terjadinya warna, sifat warna pada sebuah bunga atau pada bunga hortensia ini, faktor lingkungan atau faktor gen? Nah, kalau itu adalah faktor gen. Terjadinya warna itu adalah warnanya bisa merah, memang yang dipengaruhi oleh faktor pH. pH itu merupakan lingkungan. Oke, sampai sini paham? Sampai sini paham? Paham? Oke, baik. Kita lanjut pelan-pelan. B sekarang. Mana itunya apa? Ya, pesawatnya terbangkan lagi ke sini. Terbangkan ke atas. Cuet. Us, nyungsep di sini. Berarti itu. Nah, itu dia. Oke, baik. Sekarang yang B, baca. Yang B. Kita bicara anekaragaman apa ini? Gen. Oke, lanjut. Oke, baik, sebentar. Jadi gen itu mengendalikan apa tadi? Sifat. Apakah sifat atau karakter? Karakter itu juga sifat ya sebetulnya. Cuma gini, apakah sifat dalam konkretnya apakah bentuk? Apakah sifat itu konkretnya warna? Ya. Apakah ya kalau sifat atau karakter itu dalam bentuk perilaku juga gen mempengaruhi itu. Perilaku hewan, animal behavior, itu gen menentukan juga. Oke. Lanjut. Nah, satu spesies tapi berbeda sifatnya. Sifat apa? Ya tadi mau warna, mau bentuk, atau juga sifat perilaku. Contoh, saudara, satu ibu, satu bapak, sama persis enggak bentuk tubuhnya? Enggak. Mungkin ini
Sebut saja dari sudut warna kulit saja. Ada yang sawo matang, ada yang putih gitu kan arahnya itu. Padahal satu ibu satu bapak. Ya. Ibunya putih, bapaknya putih. Anaknya misalnya ada yang sawo matang. Ya. Nah, jangan curiga dulu. Ya. Misalnya ini anak siapa? Tetangga? Enggak. Tapi itu justru ada pewarisan sifat bisa jadi dari nenek. Yang resesif artinya tidak dominan pada ayah atau pada ibu. Tiba-tiba jadi dominan pada anaknya atau pada cucu si nenek itu. Kakek memang hitam misalnya atau nenek. Baik anak-anak sekalian, itu nanti lebih lanjut. Berikutnya, perpaduan genotip dan iya. Oke. Genotip tadi gen yang tersembunyi di dalam, jadi pembawa sifatnya. Dipengaruhi oleh link menghasilkan fenotip apa? Fenotip apa? Fenotip apa? Fenotip apa? Fenotip? Bentuk atau sifat yang nampak dari luar. Itu fenotip. Contoh tadi, warna. Oh, ini warnanya ungu, ini warnanya merah. Ya. Padahal itu perpaduan antara pengaruh dari gen yang membuat warna yang dipengaruhi oleh lingkungan yang asam atau basa. Oke, paham sampai sini? Paham ini? Coba sekarang ini kucing. Ini ada beberapa kucing. Sekarang sebutkan perbedaan kucing-kucing ini. Dari sudut warna. Oke, apa lagi? Bentuk apanya? Bentuk telinga. Apa lagi? Bulu. Enggak, ini satu jenis, yaitu kucing jenisnya, spesies. Ini satu spesies. Kucing. Tapi beda ras. Nah, sehingga gennya yang menyebabkan rasnya beda atau yang menyebabkan beberapa perbedaan adalah gen, ya, sehingga berbeda fenotipnya dan tentu lingkungannya. Oke, baik Ananda, sampai sini penjelasan pengantar dari Abati. Jangan ada satu kata pun apalagi kalimat yang terlewatkan untuk ditanyakan sama Abati saat ini juga. Apabila ada yang tidak paham, jangan ragu-ragu, tanyakan. Oke, selamat bekerja. Nih, enak kali tidur. Kamu ngantuk? Kenapa tiduran kalau nggak ngantuk? Ini siapa namanya? Si Aurel. Si Aurel ini kok tidur? Aurel Alfa Rizky Sembiring. Aurel Alfa Rizky Sembiring. Tidur ya. Kamu ngantuk? Hah? Enggak, persoalannya bukan hanya tiduran aja. Sebetulnya Abati tadi cuman Abati menahan aja. Aurel, ya termasuk kamu kawannya dan kamu satu lagi. Itu cuma Abati menahan dulu ya karena masa baru pertama Abati harus sudah marah. Oke.
Antum belum tahu barangkali bagaimana karakteristik abadi. Udah ya, lihat semuanya. Udah gini, perhatikan ya. Kalau antum nggak serius belajar, ini baru minggu kedua loh. Abati rasanya abati bisa bertanggung jawab kalau abati mempersiapkan. Tapi makanya kalau antum betul-betul serius di SMA 8, lanjutkan. Tapi kalau antum nggak mau serius, ngantri yang mau masuk SMA 8. Sekarang ini ngantri. Jangan kesempatan. Masa udah diberikan kesempatan di SMA 8? Belum lagi abati. Yang abati kurang suka bukan persoalan ngantuk tidurnya. Biasa oleh abati dibiarkan yang tidur selama 20 menit. Tapi di awal antum nggak serius. Ya, terutama berdua lah. Antum terus di sana kurang serius. Ya, silakan. Ini yang abati suka. Tanya terus. Hah? Oh, bukan boleh, dianjurkan melihat HP. Ya, kalian. Dengan abati dari dulu. Asesmen, penilaian, antum kreativitas antum sejauh mana? Ya. Dan penilaian ini kan konkret langsung. Sebentar lagi abati akan keliling dan antum divideokan semua ini. Nanti divideokan semua. Sehingga nanti ya nggak ini ya apa namanya itu nggak ada lagi apa istilahnya alibi. Oh saya udah ngerjakan tugas, oh saya serius, oh saya tidak ngantuk. Kan semuanya lihat di video nanti. Orang tua antum, pimpinan sekolah, lihat, oh ini. Itulah. Oke, silakan kerjakan terus. Oke, baik, terima kasih. Abati katakan dari tadi antum jangan ada satu kata pun, apalagi kalimat. Satu kata aja antum nggak ngerti, nggak usah sok-sok ngerti, antum tanya langsung dan abati kasih apresiasi. Nama siapa? Naila. Oke, baik, terima kasih Naila. Nih. Tapi gejala antum tiduran baru ketemu di sini yang tiduran. Dan abati nggak pernah ada yang tiduran loh ya, nggak pernah ada yang tiduran. Setelah dibagi ini. Tapi kalau sebelumnya iya karena aduh bosan ngantuk. Setelah dibagi ini, waduh ini tugas. Di sini orang tua pula nanti. Dan jangan sekali-kali antum memalsukan. Kalau antum memalsukan, bisa direkomendasikan antum memang dikeluarkan gitu. Karena antum sudah berdusta atas nama orang tua. Oke, Naila dan yang lain, perhatikan dulu sini semua. Yang ditanyakan tadi adalah Anda sekalian belajar apapun antum harus mulai dari arti atau pengertian. Belajar apapun. Nah, di sini ada kalimat yaitu tugas 1 ya, Naila. Jelaskan pengertian gen secara etimologi dan terminologi. Jadi arti apapun ya. Misalnya gen di sini, apapun itu gen. Nah, ini harus dicari artinya secara etimologi. Etimologi itu secara bahasa, kamus, etimologi. Ini secara kamus atau secara bahasa. Bahasa apa asalnya dan apa artinya? Gitu loh. Gen itu dari bahasa apa? Belanda misalnya, coba antum cari. Biologi, bios, logos, bahasa Yunani, bahasa Latin juga. Bios hidup, logos ilmu. Jadi ilmu hidup artinya ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Nah, kalimat ilmu yang mempelajari makhluk hidup adalah terminologi. Kalau secara etimologi begini, dan ini harus sama. Seluruh dunia harus sama istilahnya. Atau kita lah di sini, se-Indonesia harus sama. Bios hidup, logos nggak bisa bios mati misalnya. Ya, logos kuburan nggak bisa, memang begini. Ya.
hidup, ilmu. Jadi ilmu hidup, artinya ilmu yang memiliki makhluk hidup. Secara bahasa harus sama, tapi secara terminologi boleh. Biologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup, boleh. Biologi adalah disiplin ilmu ya, yang dipelajarinya adalah manusia, hewan, tumbuhan, boleh. Benar semuanya, gitu ya. Tapi etimologi harus sama. Terminologi itu artinya secara penjelasan. Penjelasan siapa? Biasanya penjelasan dari ahli. Ya, dari ahli. Apakah kita boleh membuat sendiri? Boleh. Merangkum, boleh. Oh, ini menurut ahli 1, 2, 3 ya. Ini kita rangkum menjadi 1, boleh. Oke, paham sampai sini? Paham? Paham ya? Silakan, apa lagi yang mau ditanyakan atau coba dikerjakan? Ini nomor 2-nya, gambar 1 contoh. Artinya apa yang harus dikerjakan oleh antum? Gambar. Di sini gambar. Gambar. 1 contoh morfologi. Siapa yang tahu morfologi? Nah, itu maksud abadi itu tanya, yang tidak tahu tuh tanya gitu. Apa morfologi? Morfologi, loginya tuh logos. Ya, tapi apa morf? Dari morfem apa ya? Yang jelas morfologi itu adalah ilmu atau cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang bentuk luar. Ini morfologi itu ya. Morfologi itu adalah bentuk luar. Bentuk luar. Organ, bentuk luar apa ya? Organ atau makhluk hidup. Pokoknya bentuk luar, baik organ misalnya ya, organ apa? Organ makhluk hidup. Makhluk hidup itu organisme. Bentuk luar makhluk hidup. Contoh apa? Berarti contoh tangan. Morfologi kita gini tangan. Semuanya sama, tangan manusia begini, 5 jari. Terus morfologi yang hampir mirip misalnya dengan orangutan. Ya, terus apa lagi? Cuman orangutan agak gini-gini kalau nggak salah ya. Kemudian apa lagi? Yang 5 gitu morfologi. Tapi pasti beda aja bentuknya. Ya, walaupun 5 tapi pasti beda. Monyet misalnya. Monyet kakinya juga bisa memegang, orangutan juga bisa, kita nggak bisa memegang kaki kita. Nah beda, jadi telapak kaki misalnya, gitu loh, itu morfologi. Sama spesies, ya, organisme plantae, organisme apa tadi? Organisme apa tadi? Belajar tuh jangan asal-asal, jangan inilah. Baru pertama lagi, saya baru 2 minggu. Baru pertama ini kan belajar serius. Apa tadi? Sama spesies tapi berbeda gennya. Contoh tadi kucing yang tadi misalnya, itu kan spesiesnya sama, ya, sama-sama kucing. Tapi kan beda gennya yang menyebabkan bulu ada yang lebat, ada yang menyebabkan badannya, ada yang menyebabkan hidungnya berbeda, ada yang pesek, ada yang agak mancung. Telinganya coba ada yang berbeda. Itu adalah gen. Spesiesnya sama. Nah, antum gambar. Yang satu plantae apa? Animalia apa? Coba. Silakan kerjakan terus. Ini baru kalau abati bicara terus nggak akan ini. Tapi antum boleh tanya ya. Boleh tanya terus. Oke, siap. Lanjutkan dulu. Minta maaf nih, abati hari ini ngajar 3 kelas. Kelas antum nih yang paling buncit. Ngerti nggak? Paling buncit, paling rendah ininya. Keseriusannya. Abati agak kaget tadi begitu lihat 20 menit lagi kok habis untuk apa abati ya? Berarti habis untuk nasihat tadi. Di lokal lain mungkin nggak ada nasihat karena langsung. Karena abati itu di sini abati mulai bicara sudah terganggu oleh 2 orang ini, 4 lah tadinya. Tapi 2 yang udah terganggu, aduh udah. Cuman abati mau marah gimana gitu. Pas di lokal sana itu 1 jam saja sudah kerja.
Masih 1 jam lagi. Makanya ada yang sampai ke tugas 4 selesai. Ini udah mau habis nih, mungkin tinggal 5-10 menit lagi. Tugas 3 ini perlu Abati jelaskan ya. Coba sekarang konsentrasi ke tugas 3 dulu lah. Karena bingung nanti dengan tugas 3. Sebab ini Abati minggu depan lagi nggak ada. Ini pertemuan pertama sekarang. Minggu depan udah lain lagi. Ini harus selesai. Sedangkan antum nggak ini. Tapi boleh lah. Abati yakin di sini ini agak-agak kreatif kayaknya. Entah ketua kelasnya mungkin. Nah, antum boleh nanya ke antar kelas boleh. Coba tugas Abati itu gimana itu? Ya, minta dijelaskan. Oh gitu ya, gitu lah. Boleh ya, boleh. Karena ini agak buncit ini, ya. Ini yang Ibu Pio ya, itu harus Abati kasih tahu juga. Artinya apa? Yang troublemaker yang membuat masalah itu ya harus dikurangi gitu loh. Baik, sini Anda sekalian. Lihat halaman 3 tugas 3. Nomor 2. Tugas 3 nomor 2. Tulis dan jelaskan. Ada berapa tugas di sini? Hah? Ada berapa? 2, yaitu tulis dan jelaskan. Ada 2 ya. Oke. Nah, apa yang harus ditulis dan apa yang harus dijelaskan? Yang harus ditulis adalah diisi ini. Nih, di sini diisi. ABCD ini. Di sini tulis substansi. Apa substansi? Substansi itu pokok atau unsur-unsur ya. Unsur-unsur yang ada, pokok atau unsur-unsur. Nah, di sini pokok unsur-unsur apa yang ada di gambar ini? Yang ada di gambar ini. Nah, secara objektif antum coba lihat di sini. Apa saja yang ada di gambar ini? Ditulis di ABCD itu. Apa saja yang ada di sini? Abiotik. Kemudian apa lagi? Abiotik. Itu aja antum tulis. Terus apa lagi? Apa lagi? Ada, ini kan ada gambar yang lain nih. Ada 1, 2 lagi nih. Ini tuh bermakna semuanya ini. Bukan asal taruh aja begitu. Apa ini gambar apa? Hah? Udah abiotik mau udah ini di sini lihat. Hah? Iya, panah itu artinya apa? Kira-kira interaksi. Panah ini interaksi. Ada juga panah yang lain artinya yang lain. Antum tulis saja interdependensi. Interaksi itu apa artinya? Saling berhubungan. Nah, sekarang Abati akan cek ya pekerjaan yang sudah dikerjakan ini. Oke. Ini IPA 10-9. Bukan IPA 10-9 lupa. Oke, sampai sini cak. Lanjutkan.